Tono boleh sharing pada kita bagaimana panjenengan betul-betul melakukan tindakan nyata, tidak hanya di Indonesia Timur, di Indonesia Utara sampai di Aceh kemarin. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Adri atas waktunya. Yang kami hormati Pak Dekan dan juga Kepala Badan Koordinasi WNS dan Sekretaris, kemudian juga tentu para pembicara dan panelis akhir, dan juga yang kami hormati Ketua Alumni WNS dan mantan Ketua atau mantan Ketua Keluarga Alumni WNS Tom dan yang lainnya. Dengan saya share screen. Waktunya 15 menit, jadi saya mungkin singkat. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Ini sudah bisa ya PPT saya dilihat ya, Dr. Andri ya? Sudah jelas, Prof. Sudah bergeser ya? Ada bergeser? Di slideshow kan nanti akan muncul. Ya, ini saya slideshow di PPT saya belum. Belum. Mungkin dari bisa nih mungkin. Nah, saya coba sekali lagi dulu Pak. Ini sudah kelihatan? Sampun, Pak. Ya, sudah. Kelihatan, Prof. Oke. Sekarang bisa geser nih. Ya, Prof. Oke, Ya. jangan sakit ya. Baik. Jadi ini yang melatar belakangi kami membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Bercerita pengalaman saja. Bagaimana ketika alumni bergerak ya, meskipun potongan-potongan, tapi ketika dirangkai dalam suatu rangkaian tas ternyata menghasilkan kerja yang cukup signifikan ya, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Ini definisinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, jadi prinsipnya kegiatan penanggulangan bencana itu dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu sebenarnya masyarakat itu terikat kewajiban karena di RP di sana yaitu setiap masyarakat Indonesia itu wajib ya melakukan kegiatan penanggulangan. Ya tentu sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan lain-lainnya. Nah di sini saya akan coba bercerita secara singkat ya, yang di Lombok ya. Ini yang kenapa Lombok? Yang kami ambil sebagai contoh. Ya ini paling tidak dokumentasinya itu paling lengkap ya. Jadi yang bisa kami kumpulkan ya. Dan ini bencana karena bareng dengan Palu ya, ini bencana gempa yang barangkali terbesar terakhir ya, dan tidak muncul lagi. Jadi gempa Lombok ini terjadi pada 5 Agustus 2018. Itu terjadi ya malam Senin, sedang dalam perjalanan dinas dengan pimpinan universitas ya, waktu itu saya sebagai dekan FUNS mendapat kabar bahwa terjadi gempa signifikan dan yang menjadi perhatian kami itu karena pada waktu itu 60 mahasiswa UNS itu KKN di 3 desa yang terkena dampak, yaitu 2 desa di Lombok Utara, 1 desa di Lombok Barat. Sehingga malam itu juga Pak Rektor mengajak koordinasi dan
dan kita tindak lanjuti dengan rapat gabungan Senin paginya, yaitu melibatkan UNS, SAR UNS, kemudian pimpinan UNS pada waktu itu, dan segera membentuk tim. Kebetulan kami yang duduk sebagai ketua tim. Tugasnya adalah satu, melakukan evakuasi 60 mahasiswa yang berada di lokasi bencana, dan yang kedua mengirimkan tim tanggap bencana pada masyarakat yang terkena dampak. Dan kami juga langsung koordinasi via telepon ya dengan tentu Rumah Sakit Muardi, kemudian Rumah Sakit Ortopedi Prof. Suharto, kemudian PMI Solo ya, waktu itu dengan Dr. Titis, dengan Pak Martono dan sebagainya, kemudian juga dengan alumni ya, kita berkomunikasi secara tepat untuk memobilisasi segala sumber yang kita miliki untuk mempersiapkan perintah Pak Rektor tadi ya, diselamatkan 60 mahasiswa kemudian mengirimkan tim tanggap bencana pada masyarakat terkena dampak. Jadi langkah awal pada waktu itu kami segera memerintahkan atau membentuk tim 7. Ini biasa kita lakukan untuk melakukan pemetaan situasi. Jadi kita kirimkan itu komposisi selalu antara kurang lebih 5 anggota SAR, kemudian 2 anggota Mapolres, yang tentu ya kita tuntut yang senior, yang sudah koas, mendampingi tim SAR. Nah, tugasnya untuk melakukan pemetaan, buat laporan, sehingga kita ketika berangkat sudah ada gambaran. Dan penyelamatan jiwa, evakuasi, layanan kesehatan dan darurat medis, kemudian kita siapkan juga bantuan logistik, kemudian kita juga mempersiapkan tenda, selimut, dan tikar. Ini kira-kira ya potret yang dikirim ya ke kami, dan ada 3 desa yang menjadi perhatian, terutama yang digunakan lokasi mahasiswa UNS, dan memang satu desa namanya Gunung Antar, Kecamatan Kayangan Lombok Utara itu desa dengan tingkat kerusakan terparah dan korban jiwa paling banyak pada waktu itu, karena memang pusat gempanya di sekitaran ini, Kecamatan Kayangan. Ini gambarannya, situasinya. Jadi desa tersebut merupakan lokasi KKN yang cukup lama digunakan oleh UNS, ya, berada di lereng Gunung Rinjani, jarak dengan ibu kota Lombok Utara kira-kira 15 km. Ini situasinya di bangunan-bangunan rata dengan tanah ya. Ini rumah kepala desa, bawahnya di kantor kepala desa, semuanya rata. Kemudian juga ada rumah sakit ya, kurang lebih sekitar 15 km dari desa Kumantar, itu juga lumpuh, tidak operasional karena rusak berat ya. Sehingga memang rujukan pun juga tidak mudah, harus ke Mataram, kurang lebih ya perjalanan tempuh itu 3 sampai 4 jam menuju Mataram. Tapi sebenarnya kalau menuju ke ibu kota Lombok Utara ini relatif. Ini masyarakat mengungsi di tindak-tindak darurat ya. Gambarannya seperti ini. Kemudian ini kondisi air bersih ya. Jadi air bersih susah, kemudian listrik juga padam, sinyal HP juga hampir sebagian besar blank ya. Dapatkan sinyal sehingga komunikasi juga. Jadi situasinya cukup sulit, jumlah pengungsi juga cukup signifikan, satu desa ada hampir seluruh penduduk mengungsi, dan ada 64 ibu hamil, ada 300-an balita ya, yang di tempat pengungsian. Nah, kita putuskan untuk segera mengirimkan tim ya. Jadi pada waktu itu ada 2 tim, ada 2 kelompok tim ya. Yang pertama adalah tim medis dari RSUD Prof. Suharto, dan yang kedua adalah tim dari RSUD Muardi dan FKUNS. Di samping itu kami juga komunikasi dengan teman-teman PMI Solo yang mengirimkan tim juga, tapi via darat. Kalau ini kita via udara. Jadi begitu kita terjunkan tim pendahulu, kemudian kita susul dengan 2 tim ini. Jadi untuk RSOP ini sudah lengkap ya. Jadi di sana ada dokter spesialis anestesi, perawat kota, dan juga anestesi, obat-obatan, peralatan dan sebagainya. Demikian juga kita yang dari FK dan Rumah Sakit Muardi itu juga lengkap. Dan ini memang ketepatan ini karena salah satunya jaringan alumni.
kita komunikasi terutama dengan rekan-rekan alumni yang berada di tiga institusi itu atau dua rumah sakit dan PMI tadi, sehingga bisa tepat ya mobilisasi terutama SDM, kemudian obat-obatan, peralatan dan sebagainya. Dan pada waktu itu kita juga dipenuhi oleh AIK UNS dan KAFK UNS. Kita juga komunikasi terus dengan Dr. dengan Mbak Demi pada waktu itu untuk mendapatkan dukungan dalam operasional ini. Jadi Selasa malam hari kita akhirnya bisa mendarat di Lombok ya, diterima di rumah Pak Kasau KNDP, dan di sana kita langsung bergabung dengan teman-teman PMI ya. PMI sudah bergabung di sana. Kemudian pagi harinya kita ke Dinas Kesehatan untuk membagi tim ya, beberapa kita tempatkan di rumah sakit, beberapa kami ajak ke terutama Desa Gumantar tadi yang memang kita tetapkan sebagai posko. Kebakarannya paling parah, korban juga paling banyak, pengungsinya juga paling banyak, kemudian lokasinya juga sulit dijangkau. Ya, menjadi prioritas kita untuk menempatkan tim di sana. Ini hampir semuanya yang terlibat sebagian besar adalah teman-teman dari alumni ya, FKUNS. Alhamdulillah kita Rabu sore sudah bisa mencapai Desa Gumantar ya, dan segala kesulitannya. Jadi di sana bergabung tim SAR UNS, tim dari Rumah Sakit Mardi, tim dari FKUNS, Mapla Fagus, kemudian support dari KAFK UNS dan juga teman-teman dari PMI Solo. Ya, bajunya kayak gitu dari PMI Solo. Jadi kami langsung berkoordinasi dan juga melakukan aksi di lapangan, ya, melakukan pemeriksaan, screening dan sebagainya. Kemudian Kamisnya kami mendapat dukungan dari TNI AU, ini bukan jaringan alumni ya, sehingga kita bisa mengakses TNI AU dan mendapat support ya, termasuk ketika melakukan evakuasi mahasiswa yang terjebak di lokasi KKN ya, menggunakan pesawat Hercules juga difasilitasi dari TNI AU. Jadi kita dirikan posko induk ya di sana di depan SDN 2 Gumantar ya, sama TNI dan tentu support dari berbagai komponen yang kami ceritakan terus ya, termasuk dukungan logistik dan sebagainya selama proses membangun posko, itu segala sesuatu termasuk ya, sandang, pangan, yang tikar, selimut dan sebagainya itu dapat support dari para donatur yang kan lewat berbagai jaringan termasuk alumni. Nah, Jumat itu Jumat 10 Agustus ini berarti hari kelima. Ya, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, berdatanglah dengan teman-teman itu ya, terutama dari Sragen, ya, itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, kemudian Kepala Dinas, ini juga alumni, Perintah Pak Bupati untuk ke lokasi bencana itu juga langsung ya, kita dan kemudian biasanya memutuskan untuk bergabung ya. Teman-teman dari Sragen juga dari ID Klaten ya, Dr. Hussein dan kawan-kawan juga menyusul ya. Ini juga jaringan alumni dan juga teman-teman dari Ikatan Bidan ini juga sebagian besar adalah alumni FKUNS ya. Yang intinya setelah kita berikan gambaran lokasi dan beberapa yang akan kita hadirkan, mereka sepakat untuk bergabung menjadi satu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini kita juga dengan berkoordinasi dengan kepala adat, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ya, kita juga oleh masyarakat setempat sehingga program-program bisa berjalan dengan Sabtu ya. Window Desa Gumantar sudah kita proses operasional secara penuh. Ada logistik, ada tempat ibadah, kemudian ada tenda IGD, kemudian ada tenda rawat inap, kemudian juga ada tenda istirahat dan sebagainya. Ya, jadi cukup representatif ya. Dalam waktu yang singkat kita bisa mendirikan posko. Nah, sambil mendirikan posko itu kita tetap mendistribusikan bantuan logistik dan juga tenaga kesehatan, masuk menangani beberapa kasus di lapangan dan untuk beberapa yang memang perlu ke rumah sakit.
Mohon izin, Baik. Prof. Oke. Masih ada 3 menit. Oke. Jadi ini poskonya ya, posko itu kita namakan namanya posko tanggap bencana Lombok di Sakumantar, kita sama UNS dengan pakai komponen ini ya. Dan ini hampir sebagian besar juga karena lewat jaringan alumni, bisa komunikasi dan sehingga harapan kami ini juga bisa berlanjut ya kerjasama ini. Ini program yang kita kerjakan di jadi ada 1 sampai 12 program, mulai dari manajemen posko dengan pemberdayaan relawan lokal sampai dengan membangun rumah sakit. Ini beberapa dokumentasinya. Kita melayani kurang sekitar 6.300 jiwa pengungsi, kemudian ada 2.000 rumah yang rusak, tersebar di 16 dusun dan pusat. Jadi ini memasuki Senin minggu kedua, jadi kemudian mulai mengalir dari Pemda Sragen, dari UNS, dari KF UNS, dari TNI, dari Diklaten dan lain-lain. Ya, ini semua mengalir dukungan dan di satu persatu program kita laksanakan. Jadi mulai pemberdayaan masyarakat berkembang untuk mengelola posko secara mandiri, dan kita menjaga persediaan sembako dan dapur umum. Ya. Dan operasi ini kita lakukan kurang lebih sekitar 6 bulan, ya, dari mulai awal Agustus hingga sampai bulan Februari 2019. Terus ini program pembagian air bersih oleh PMI, ya, ini juga karena akses yang dimiliki PMI Solo sehingga bisa minta bantuan PMI Pusat, sehingga kesulitan air itu bisa sementara kita atasi. Ya. Kemudian di program pelayanan kesehatan 24 jam, bisa dilihat dari dokumentasi ini sana ada Mapala Faku, teman-teman RCR, Dr. Muarti, PMI Solo dan Pemda Sragen yang hampir sebagian besar adalah alumni kita, termasuk yang dari Pemda Sragen, hampir sebagian besar adalah alumni kita. Ya, ini juga pelayanan dilakukan di dusun-dusun, ya, kemudian di tenda-tenda. Kemudian ini pergantian shift, jadi kita kirim relawan 10 hari, kemudian setiap 10 hari berganti. Nah, ini situasi pergantian shift. Ini bisa dilihat ya, jadi ini tokoh-tokoh yang kita asing ya terlibat dalam operasi ini. Ini di rumahnya Pak Kasnawi, ketua alumni Lombok ya, alumni dari MIPA. Ini program trauma healing, ini dilakukan oleh teman-teman psikiater dan psikolog dari FKUNS, Rumah Sakit Muarti, serta relawan PMI. Ini dokumentasinya seperti ini. Kemudian juga ada program gizi balita. Ini kerjasama dengan ID Klaten, alumni bidang KFKUNS dan ID Klaten. Kita dukungan dari ya. Jadi ini terutama fokus pada kurang lebih sekitar 300-an lebih balita supaya mereka tidak kekurangan. Dan ini program kesehatan di bidang anak, ada 64 ibu hamil pada waktu itu yang potensi melahirkan di lapangan, dan beberapa di antaranya kita lahirkan di tenda-tenda dengan selamat, alhamdulillah. Ya. Ini juga begitu, relawan bidang KF UNS, Mapala Fakus, Rumah Sakit Muarti, Pemda Sragen, ya, bahu-membau, ya, bekerja bareng, dan tentu hasilnya cukup signifikan. Ini suasana bagaimana bayi pasca dilahirkan, kemudian kita rawat dan sebagainya di tingkat pendidikan. Kemudian ini program yang berikutnya, pemulihan pemerintahan desa. Ini kita disupport oleh Pemda Sragen ya, dengan segala fasilitas yang diberikan, sehingga aktivitas pemerintahan desa masih terus berlanjut. Dan juga pemulihan proses belajar mengajaran SD Kumantar ini didukung oleh Pemda Sragen mengerahkan banyak alumni FKIP ya, untuk menjadi relawan dan membantu proses belajar mengajar ini sehingga terputus ya, para siswa SD ini. Ya. Dan juga dari PMI, dari Rumah Sakit Dr. Muarti, ya, relawannya. Ini suasana proses belajar sambil bermain. Kemudian program pembangunan instalasi air bersih ya, ini juga kita lakukan. Ini cukup memakan fisik yang luar biasa, ini menggunakan banyak tenaga. Ya. Ini karena sepanjang 5 km meliputi 16 dusun, kurang lebih kita membutuhkan 5.000 peralon dengan hampir 100-an tenda tandon air ya, yang harus kita setting ya. Ini dibantu oleh PDAM Sragen. Ya, ini kerja fisik betul ini. Jadi karena
lalu kita pandu satu persatu, naik gunung, turun jurang, ya. Jadi ini kalau kita lihat seragamnya macam-macam, ada yang dari PMI Solo, dari SARWNS, kemudian dari teman-teman Mapala Fagus, dari TNI, dari masyarakat setempat. Jadi, ini kerja yang luar biasa. Tapi alhamdulillah dalam kurun waktu 4 minggu terinstall, ya, air bersih bisa dialirkan ke di dusun-dusun sehingga masyarakat kembali bisa menikmati sumber air bersih. Kemudian kita juga membangun MTK di situ, ya, dengan dukungan dari Pemda Klaten. Kemudian juga Fakultas Teknik, ya, memberikan support, melakukan desain pendampingan, ya, untuk membangun rumah semi permanen. Dan ini biayanya tidak begitu mahal, ya. Ini terutama kami didukung oleh PMI Solo dan Pemda Sragen dalam menggalang dana. Ini satu rumahnya kita berikan bantuan kira-kira 4,8 juta. Jadi memanfaatkan lantai yang biasanya masih utuh ketika terjadi gempa, kemudian batu bata yang tersisa bisa kita gunakan, kemudian juga kayu sepanjang lebih dari 75 cm juga masih bisa digunakan, kurang dinding kita berikan dinding, kurang atap bila kita berikan atap. Jadinya kurang lebih seperti itu, jauh lebih baik daripada dinding. Dan donatur mengalir cukup deras, ya, lewat berbagai jalur, ya, termasuk dari rekan alumni, dari pimpinan atas Akademika UNS, dari dana yang digalang oleh PMI Solo dan dari Pemda Sragen, ya, sehingga ratusan rumah bisa kita bangun pada waktu itu. Dan juga termasuk masjid dan sebagainya, ya, itu juga bisa kita bangun, ya, di desa tersebut, sehingga tiga masjid yang rusak juga bisa kita pulihkan kembali dengan struktur arsitektur yang baru, yang tahan gempa dan sebagainya. Dan tentu ini kontribusi dari jaringan-jaringan yang kita miliki, termasuk dari IKA UNS, ya, ini cukup signifikan bantuannya. Ini musola-musola, alhamdulillah dalam kurun waktu Agustus sampai Januari 12 program bisa tereksekusi dengan baik, ya. Akhirnya teman-teman relawan pada pamitan, ya, tetapi yang dari UNS tidak. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini masih kita gulirkan program itu, yaitu menerjunkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana, menerjunkan mahasiswa KKN dengan istilahnya KKN tematik. Jadi komoditas potensial yang ada di sana, ya, kita create, ya, agar supaya lebih produktif, ya, lebih memberi nilai tambah secara ekonomi. Misalnya mete kalau di Tengkulak jatuhnya hanya 15.000, ketika diolah bisa menjadi 140.000 per kilo. Demikian juga kelapa yang hanya sekitar 500 rupiah kan lewat Tengkulak, maka ketika diolah menjadi makanan juga nilai tambahnya cukup signifikan. Ini penerjemahan KKN pasca bencana yang pertama, ya, masih oleh Prof. Rafiq. Kemudian ini beberapa dosen pembimbing di lokasi pembimbing KKN ini, termasuk Pak Titis ini, ya, juga pejuang bencana yang menjadi pembimbing. Ini Pak Tahar yang memimpin pembangunan rumah semi permanen, dan yang saya pegang ini adalah keripik jantung pisang yang semula sebagai makanan ternak, dengan pendampingan dari mahasiswa KKN bisa menjadi keripik yang harganya cukup mahal, rasanya cukup enak. Terus ada dusun yang hanya itu dusun kuno, ya, di sana kita jadikan destinasi wisata, sehingga bisa menjadi objek wisata. Dan ketika gempa, ya, rumah adat ini, Dusun Balek namanya, ini alhamdulillah dengan konstruksi yang dirancang tahan gempa, terbukti utuh. Di 16 dusun itu 15 rontok, satu dusun yang masih utuh. Nah, ini Dusun Balek. Nah, ini oleh teman-teman mahasiswa KKN di-create menjadi dusun wisata dan dipromosikan, sehingga sekarang juga dengan wisata ke sana cukup banyak. Nah, ini KKN yang tahun 2020, ya, menjelang pandemi, sudah berganti rektor, ya, Prof. Jamal, ya, jadi menerjunkan KKN, ya. Dan terakhir 2 hari yang lalu, ya, kami terjunkan juga KKN periode yang Januari Februari 2025. Sebelum itu bulan Agustus kemarin juga kita kirim
mahasiswa KKN ke desa Gumantar ini. Nah, sehingga kita sifatnya terus-menerus, ya, hanya pasca bencana, tapi mendampingi ke proses pemulihan dan sebagainya. Dan dari sini kami terinspirasi, karena memang ini cita-cita sejak lama ya, tapi belum bisa terrealisasi, baik zamannya Prof. Apik maupun Prof. Jamal. Ini ketika kami menjadi rektor, ya segera kami inisiasi, kami membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana UNS. Ya, di mana nanti harapan kami bisa mengkoordinir, ya baik pada saat bencana maupun pada fase pemulihan ataupun pada fase kesiapsiagaan bencana. Ya, supaya bisa terkoordinir dengan baik, ya, beberapa komponen, beberapa stakeholder yang sudah kita miliki, yang selama ini ya bergerak sendiri-sendiri ketika bencana, ya, dan terinspirasi karena di Lombok bisa bersatu padu dan menghasilkan berbagai program yang bermanfaat pada masyarakat yang terdampak bencana. Maka terinspirasilah kami membentuk Koordinasi Penanggulangan Bencana UNS yang saat sekarang diketuai oleh Dr. Itis. Harapan kami bisa mengkoordinasi SAR UNS, Mapala Fagus, Rumah Sakit UNS, IKUNS, Keluarga Alumni FKUNS, Ormawa, Pusat Bencana, Fakultas Sekolah, KSR, dan juga barangkali Rumah Sakit Muardi, Rumah Sakit Ortopedi bisa bergabung, ya. Nah, sehingga ya ketika bencana maupun pasca bencana atau ketika program kesiapsiagaan terhadap bencana bisa jauh lebih optimal, ya, ketika semua komponen ini bisa dikoordinasikan oleh suatu yang dimana badan itu memang langsung di bawah rektor, ya, kita di bawah rektor. Jadi memang badan ini kami bentuk sebagai badan yang otonom, tanggung jawab rektor, dan punya akses untuk mengkoordinir stakeholder komponen-komponen yang ada di UNS. Nah, begitu kira-kira yang menginspirasi kami kenapa membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana yang kita sosialisasikan sama KFK UNS pada malam hari ini. Kesimpulannya, teman-teman masyarakat termasuk civitas perguruan tinggi dengan militer maupun tinggi itu punya tanggung jawab untuk berperan dalam manajemen bencana dengan sumber daya yang dimiliki, karena ini amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, peran dalam manajemen bencana ini bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan jaringan kerjasama yang selama ini dibangun. Nah, perlu terus dibina kerjasama kemitraan antara Universitas 11 Maret dengan keluarga alumni UNS termasuk dengan KAF UNS, nah, supaya ya program yang kita canangkan bisa berjalan dengan baik. Demikian Dr. Andri yang bisa kami sampaikan. Mana terbangit Badan Koordinasi yang kita eksekusi beberapa waktu. Siap. Tepuk tangan dulu. Wah, meskipun nggak ada suaranya tapi gesturnya harus kelihatan tepuk tangan gitu ya.